Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Eni Dasari. Pada video kali ini kita akan membahas apresiasi puisi sufi karya Amir Hamzah. Nah, pada apresiasi yang kita lakukan ini adalah membahas pengarang puisi tersebut dengan menggunakan teori struktural genetik. Kemudian kita akan mengapresiasi dari segi amanat, gaya bahasa, dan diksi dalam puisi itu. Nah, di sini saya mengambil puisi Berdiri Aku karya Amir Hamzah. Berikut cuplikan puisi Berdiri Aku karangan Amir Hamzah ini. Nah, itulah puisi Berdiri Aku karya Amir Hamzah. Terlebih dahulu kita harus mengetahui puisi sufi. Puisi sufi adalah salah satu bentuk karya sastra yang religius yang membahas tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Biasanya pengarang puisi sufi ini adalah orang yang religius dan juga memiliki kedekatan hubungan antara dirinya dengan Tuhan. Maka dari itu sebelum mengapresiasi puisi pada judul puisi Amir Hamzah yang berjudul Berdiri Aku ini, terlebih dahulu kita akan menganalisis dengan teori mimetik, dengan teori struktur genetik. Teori struktur genetik ini merupakan hubungan karya sastra dengan pengarangnya. Hubungan membahas sosok dan Amir Hamzah dengan puisinya yang berjudul Berdiri Aku melalui struktur genetik. Amir Hamzah adalah seorang sastrawan Indonesia yang terkenal sebagai raja penyair Bojangga Baru. Ia lahir di Binjai, Langkat, Sumatera Utara 28 Februari 1911. Amir Hamzah merupakan pemeluk agama Islam. Dari kecil Amir Hamzah dididik dalam prinsip-prinsip Islam seperti mengaji, fikih dan tauhid, dan belajar di Masjid Az-Zizi di Tanjung Pura dari usia muda. Amir Hamzah adalah seorang muslim yang taat sepanjang hidupnya. Tak heran jika karya-karyanya selalu berkaitan dengan bertemakan tentang Tuhan. Salah satu karyanya yang menunjukkan kedekatan dengan Tuhan adalah puisi yang berjudul Berdiri Aku karya Amir Hamzah. Ini merupakan menunjukkan kedekatan hubungan dirinya dengan Tuhan. Puisi ini merupakan bentuk keindahan suasana hatinya yang ditunjukkan pada kebesaran Tuhannya yang maha sempurna, dan rasa kekagumannya akan keindahan alam dan kebesaran Tuhan maha sempurna menjadi dambaan dan harapan akan datangnya kebahagiaan dan merasa tujuan hidup dari penyair Amir Hamzah ini tergambar dalam ketika beliau melihat keindahan pantai. Yang berikutnya kita akan membahas dan mengapresiasi puisi Berdiri Aku dari segi amanat. Pada puisi Berdiri Aku ini, selanjutnya kita akan membahas tentang amanat pada puisi Berdiri Aku karya Amir Hamzah ini. Amanat pada puisi ini ingin tidak dipisahkan kekasih yang dirindukan dan tidak mau meskipun dia harus pulang ke Medan karena pernikahan dengan putri pamannya harus ditolak. Selanjutnya kita akan membahas tentang gaya bahasa pada puisi Aku Berdiri karya Amir Hamzah ini. Gaya bahasa dalam puisi Berdiri Aku ini menggunakan gaya bahasa personifikasi. Ada juga gaya bahasa metafora yang terlihat dari kalimat benang raja pada puisi Berdiri Aku mencelup ujung dan dalam rupa maha sempurna. Penyair membandingkan apa yang dilihat dan dialami dengan kata benang raja dan maha sempurna. Selain gaya bahasa personifikasi, ada juga gaya bahasa metafora yang terlihat dari bait pertama, ketiga,
benang raja mencelup ujung. Selain metafora, gaya bahasa hiperbola tampak dalam kalimat rindu sendu mengharu kalbu yang menggambarkan kerinduan dan kesedihan yang benar-benar mendalam. Selanjutnya pada puisi Aku Berdiri juga menggunakan gaya bahasa arkaisme yang menunjukkan kedalaman dan keunikan pengarang dalam menciptakan efek dan suasana tertentu. Jenis gaya bahasa ini dapat dijumpai pada kata-kata usang yang menggunakan yakni kata senyap, kata menyeduk, leka, rupa, kalbu. Penggunaan kata reduplikasi pada puisi ini juga tampak mencolok, yang dapat dijumpai hampir semua bait, yakni pada bait kedua dan keempat. Pada bait kedua ini terdapat pada kata perayun-ayun. Nah, setelah membahas segi gaya bahasa, selanjutnya kita menggunakan diksi dari puisi Berdiri Aku karya Amir Hamzah. Nah, pada diksi ini dalam puisi Amir Hamzah dia selalu membuat pilihan kata yang penuh kontasi. Selain itu, Amir Hamzah sering menggunakan kata-kata yang arkaik sehingga pembaca akan merasa bernostalgia dengan kata-kata yang ditulisnya. Kata-kata seperti senyap, mengurai, mengempas, berayun-ayun, dan senyap tergulungi diidentik dengan kesunyian. Kata-kata tersebut membentuk makna kesendirian yang ingin digambarkan si pengarang. Kata maha sempurna dalam akhir bait juga merupakan arti konotasi dari Tuhan yang maha sempurna. Kata mengecap memiliki arti yang ingin dirasakan. Kata-kata yang digunakan yang ditulis memang sebuah misteri untuk menyembunyikan ide pengarang. Kemisteriusannya ini ditambah dengan pilihan kata arkaik seperti marak dan leka. Marak itu berarti cahaya, sedangkan leka berarti lenggah atau lalai. Walaupun kata-kata itu sudah tidak digunakan lagi dalam percakapan sehari-hari, mungkin saja kata-kata tersebut masih ada dalam percakapan sehari-hari sewaktu Amir menulis sajaknya. Selain itu, dia juga menulis kata-kata yang merupakan bahasa daerah, yakni alas, yang berasal dari Jawa yang berarti hutan. Meskipun kata-kata yang digunakan Amir Hamzah ini tidak dikenal lagi, bagi Amir Hamzah kata-kata itu seperti sangat puitis dan representatif untuk menyampaikan gagasan pada puisi yang berjudul Berdiri Aku. Sekian dari penjelasan saya mengapresiasi puisi menggunakan struktur genetik, baik menggunakan amanat, gaya bahasa, dan diksi. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kata-kata yang saya salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Terima kasih.